Selamat berjumpa saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau mencoba merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada Pesta Epifania minggu ini. Epifania berarti penampakan Tuhan. Maksudnya, Bayi Yesus menampakkan diri kepada orang-orang dari luar Israel, kepada dunia. Dalam kitab suci disebut orang-orang Majus. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang ahli perbintangan. Kalau kita sekarang boleh sebut namanya astronom. Jadi mereka yang tahu pergerakan bintang. Dan bacaan hari ini menunjukkan bahwa ada beberapa orang Majus datang untuk menyembah Yesus. Mereka dituntun oleh bintang yang mereka lihat. Dan itu mereka datang dari tempat yang berbeda-beda. Tradisi mengatakan ada yang dari Persia, Iran sekarang. Ada yang mengatakan dari timur, mungkin dari daerah Irak sana. Lalu kemudian ada yang mengatakan dari Afrika. Maka dalam tradisi muncullah 3 orang Majus yang datang untuk menyembah bayi Yesus. Mengapa 3? Kitab suci sebenarnya tidak menyebut berapa orang, hanya dikatakan beberapa orang Majus. Bisa lebih dari 3 sebenarnya. Mungkin saja. Hanya dijadikan 3 karena dikaitkan dengan 3 persembahan yang mereka bawa. Yakni emas, kemenyan, dan mur. Nah, diidentikanlah satu persembahan dibawa oleh 1 orang. Walaupun bisa saja satu persembahan dibawa oleh 1 rombongan. Seperti kita juga kalau pergi menghadiri resepsi pernikahan atau pesta ulang tahun, kadonya 1 yang datang mengantar 5, kan begitu. Tetapi biarlah ada 3 orang Majus. Dan 3 orang Majus ini dalam tradisi lebih lanjut, sebenarnya dalam abad kedua itu sudah muncul istilah 3 orang Majus. Gereja Timur menyebutnya juga 3 orang Majus abad ke-4, abad ke-5. Nah, dalam tradisi gereja berikutnya, abad-abad ke-7, ke-8, orang Majus berubah menjadi 3 raja. Kita tidak tahu mengapa menjadi 3 raja persisnya. Tetapi sebenarnya yang lebih sesuai adalah memang 3 orang Majus. Dengan 3 persembahan tadi. Nah, saudari-saudara terkasih, perayaan Epifani, Yesus yang menampakkan diri kepada 3 orang Majus ini mempunyai makna yang dalam juga bagi kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Yang pertama ialah setelah gembala-gembala datang untuk menyembah Yesus, orang berikutnya ialah orang-orang asing. Jadi kelompok pertama yang datang menyembah Yesus adalah kelompok yang kelas 2. Gembala itu kelas 2. Kelas hina, tersingkir. Dan setelah itu yang datang lagi menyembah Yesus adalah orang-orang asing. Ini sangat kontras dengan Herodes dan ahli-ahli kitab suci di Yerusalem. Orang asing yang lebih tahu dan datang kepada Yesus. Sementara orang-orang di daerah Israel, para ahli kitab suci yang tahu di mana nanti Mesias lahir, justru mereka tidak datang kepada Yesus. Ini nanti akan menjadi simbol dari hidup Yesus ketika ia mulai berkarya. Yesus banyak diterima oleh orang-orang kelas bawah, orang-orang tersingkir, orang-orang yang dipanggil dosa, orang-orang asing, orang Samaria, perempuan dari daerah jauh, Tirus dan Sidon. Sementara di bangsanya sendiri, di kampungnya sendiri dia ditolak. Menunjukkan bagaimana kesombongan Tuhan dan orang-orang Israel membuat mereka itu terblokir untuk melihat kedatangan Yesus secara istimewa. Mereka menggambarkan Mesias dalam cara mereka sendiri yang harus dalam keadaan megah, meriah, status sosial tinggi, dan tidak bersedia menerima Yesus Tuhan yang datang dalam status yang tinggi. Kepentingan orang asing justru lebih besar daripada orang Israel.
mencari semua manusia. Allah mencintai semua orang. Keselamatan terbuka untuk semua orang. Tetapi bangsa terpilih yang sombong ternyata menolak untuk datang menyembah Yesus. Kita boleh bertanya kepada diri kita juga masing-masing. Kita menganggap diri dan dibaptis dalam iman kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita menyebut diri murid-murid Yesus, teman-teman Yesus, sahabat Yesus. Apakah kita tidak jatuh mungkin dalam kesombongan rohani, merasa diri sudah selamat? Padahal mungkin banyak orang lain yang kita anggap rendah, bahkan orang-orang yang mungkin pengetahuannya itu kita anggap tidak sepadan dengan kita, justru mampu lebih terbuka kepada Tuhan Yesus. Mampu mendengarkan, melihat Yesus, dan mengikuti perintah Yesus. Sementara kita dalam kesombongan merasa sudah terjamin keselamatan kita. Ingat, Yesus mengatakan bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan akan selamat. Tapi siapa yang mendengarkan sabda Tuhan, siapa yang melaksanakan sabda Tuhan, siapa yang melakukan perbuatan yang baik kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, ia telah melakukan yang doa. Jadi kita diajak untuk berendah hati, terbuka kepada sabda Tuhan, untuk datang menyembah kepada Tuhan, untuk menunjukkan sungguh-sungguh iman kita kepada Tuhan dengan 3 persembahan kita juga. Emas dengan perbuatan baik kita, dengan keutamaan kita. Kemenyan dengan doa-doa dan ibadat kita yang tulus. Dan mur, berani menderita untuk membela iman kita. Atau seperti Rasul Paulus juga bisa kita katakan persembahan kita dalam bentuk iman, harap, dan kasih. 3 orang Majus pulang melalui jalan yang lain. Maka kita pun setelah merayakan pesta Epifani ini juga tidak lagi hidup dalam cara hidup lama yang salah. Kita ambil jalan hidup yang baru, jalan pertobatan, jalan kekudusan. Amin.